muter katanya, waduh ini serangan bahaya ini. Akhirnya ambil air putih, saya doain, saya suruh minum, saya sakit nih. Akhirnya keluarlah darah di kamar mandi itu habis 1 liter lebih. Saya bilang sama orang, bapak, saya baru kali ini nangani orang sampai keluar darah begitu banyaknya seperti ini. Saja heran gitu. Serem juga ini, ngeri. Dan ada apa, binatang-binatang kecil, ada itu. Serem juga ini. Campuran darah itu. Iya, betul kumbang darah itu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu, rahayu. Jumpa lagi bersama saya, Wak Prabu, di channel Top Misteri. Alhamdulillah, semoga sohib Top Misteri semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan dikasih rezeki yang berlimpah dari arah yang tidak terduga-duga. Amin. Amin, Ya Rabbal amin. Alamin. Pada episode kali ini saya sudah bersama seorang narasumber. Beliau merupakan salah satu tokoh spiritual dan juga aktif di kalangan kiai dan ulama. Dan profesi beliau sampai saat ini juga diminta bantuannya, jasanya untuk menanganin para orang-orang penting, ya. Iya. Orang-orang penting, termasuk dalam kasus-kasus misalnya pengen naik jabatan, menjaga keamanan. Di dalam keparanormalan beliau dikenal dengan panggilan Ki Leo. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Ki Leo, Iya. saya banyak mendapatkan gambaran-gambaran Ki Leo di luar sana, bahwa Ki Leo itu luar biasa aktif menurut saya. Karena kadang-kadang saya pernah hari ini ketemu di sini, terus besok begitu saya telepon sudah ada di daerah Batam. Alhamdulillah. Baru 2 hari di Batam sudah ada di Jawa Timur. Dari Jawa Timur geser lagi ke Bali. Jadi ngelihat perjalanan Ki Leo ini luar biasa. Ini sebenarnya ngapain aja, Ki Leo? Coba ceritakan, Ki Leo. Jadi begini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi kita sebagai seorang di budayawan atau spiritual budaya, Iya. kita harus mengikuti jejak langkah perjalanan dalam negeri ini. Iya. Tatkala kita dibutuhkan dari seorang, entah itu pejabat-pejabat tinggi atau seorang ulama-ulama tinggi atau kiai-kiai, atau kita sebagai seorang biasa, atau itu ya kita selalu dibutuhkan. Iya. Dibutuhkan entah itu dalam bidang apapun juga. Iya. Dalam situasi keamanan, dalam situasi yang tidak kasat mata. Iya. Dalam intinya ya yang nanti kejadian-kejadian yang belum akan terjadi udah persiapkan dulu. Iya, Intinya iya. seperti itu. Oh gitu. Jadi Ki Leo ini saya lihat bukan hanya di kalangan orang-orang tertentu aja, misalnya orang pengen maju sebagai calon pejabat gitu ya. Kita nggak usah sebutkan apakah bupati, gubernur. Iya, iya. Yang jelas saya melihat rekam jejak Ki Leo tuh ada di situ. Iya. Di samping itu juga ada di lingkungan dunia dakwah seperti kiai, pendakwah. Ki Leo ada juga di situ. Iya. Nah, intinya apa itu, Ki Leo? Jadi gini, jadi di bagian dalam dakwah atau seorang orang yang Pendakwah lah ya. pendakwah itu butuh keamanan. Dalam arti dalam keamanan itu yang nanti belum terjadi, kita harus dipersiapkan. Permasalahannya
ada suatu pro dan kontra atau yang ya namanya seperti itu, dunia seperti itu biasanya ada pro dan kontra. Disitulah kita harus persiapkan, harus siap bemper. Ya, bagaimana cara untuk menangani, ya kita harus selalu mendampingi orang-orang yang selalu dibutuhkan kepada orang-orang dalam berdakwah itu. Iya. Oh, berarti di dunia dakwah pun ada persaingan juga. Betul, betul. Saya pikir kalau persaingan itu adanya hanya di kalangan dunia bisnis atau politisi. Di bidang dakwah pun ada itu. Ada. Oh iya. Jadi intinya apapun kegiatannya di dalam dunia ini sudah pasti ada persaingan. Iya, oke. Betul. Jadi tatkala dia kena serangan, kena ibaratnya telo atau santet atau yang mau nyerang, nah kita harus perlu dibentengi seperti itu dulu. Iya. Luar biasa, Sohib Top Misteri. Di awal jumpa kita pada siang hari ini, saya sudah sangat tertarik. Kenapa? Kalau selama ini mindset saya pikir kalau dunia dakwah itu nggak perlulah dibantu dengan yang lain, karena mereka tuh sudah fokus total penyebaran agama kan. Masa di bidang agama juga ada yang ternyata masih ada juga ya gitu. Iya, betul. Faktanya seperti itu. Betul itu. Di lapangan seperti itu. Iya, luar biasa. Jadi kita juga tidak tahu, tiba-tiba kita dipanggil untuk mendampingi sesepuh itu juga. Jadi dalam suatu perjalanannya untuk menyelamatkan lah. Iya. Memang intinya mintanya sama Tuhan. Cuman di samping itu kita manusia kan memang dikasih porsi dan kelebihan masing-masing yang berbeda, ya kan? Terima kasih. Dan setiap orang nggak mungkin Tuhan kasih kelebihan yang sama. Kalau intinya untuk apa itu, Kilio? Untuk silaturahmi, persaudaraan. Kilio, ini menarik. Saya agak menjurus ini. Kilio, saya lihat baru-baru ini ya mulai dari kegiatan-kegiatan inilah Kilio aktif nih mendampingi para pejabat, calon-calon pejabat. Kira-kira dalam menangani mereka itu pasti ada ditemukan hal-hal yang luar biasa ya. Bertentangan secara batin. Dan secara kasat mata orang awam nggak mungkin tahu itu. Apa yang menurut Kilio yang dirasakan dalam membackup orang-orang yang ingin menjadi pejabat atau pejabat sendiri yang tengah di panggung. Jadi begini, jadi tatkala dia punya masalah atau kasus-kasus masalah di dalam sidang atau suatu masalah itu, dia perlu bantuan doa. Bagaimana untuk mendoakan, bagaimana untuk mensikapi perjalanan ini supaya baik. Nah, jadi kita saya sebagai seorang muslim itu berpendapat rahmatan lil alamin, penuh kasih sayang semua umat. Jadi jangan diambil satu sisinya. Jadi semua umat itu harus kita rangkul, kita peluk, kita tolong, kita bantu. Tatkala dia membutuhkan doa atau membutuhkan perjalanan dia bagaimana, yang penting kita tidak melanggar dengan syariah Islam, dengan budaya. Karena saya membawa budaya juga. Kilio, di samping itu juga saya dengar juga dalam komunitas pendekar. Apakah ini juga menjadi bagian dari menangani, membantu orang-orang yang membutuhkan jasa Kilio itu? Betul. Jadi yang saya ingat, saya selalu dibutuhkan kepada orang-orang yang mau menjelang pemilu atau menjelang apa gitu, masalahnya. Dia itu pada ngedon mentalnya, butuh mental, butuh fisik, butuh energi, butuh ini. Nah, di situ di situ malamnya itu pasti ada acara khusus yang untuk saya sambungkan kepada beliau-beliau untuk benteng-bentengi orang-orang pendekar-pendekar itu supaya dia nggak ngedon mentalnya. Jadi untuk menghadapi kebenaran itu jangan sampai kita turun mentalnya, harus
sebagai seorang pendekar tangguh dan kuat kan gitu. Iya. Ada nggak kira-kira pengalaman yang sangat istimewa, misalnya dalam menangani hal itu? Sudah pasti, misalnya ini ada 5 orang yang dalam posisi berkontestasi. Artinya dalam 5 orang ini mungkin punya ini juga, backingan juga, ya kan? Ada tokoh spiritualnya juga. Ada nggak pertempuran batin pada saat itu? Udah pasti ada. Cuman banyak saya itu, karena tujuan saya itu intinya bukan terlalu ini ya, karena kita dibutuhkan untuk backup itu, walaupun suka duka, walaupun ada serangan dari yang nggak kasat, nggak kelihatan, nah itu udah pasti ada. Serangan-serangan tertentu pasti ada. Cuman ya kita alam kita selalu yakin aja dengan doa-doa kita, spiritual kita, dengan langkah kita, kan begitu. Apa pengalaman Kileo yang pernah dirasakan terus kala mendapat serangan-serangan yang tidak kasat mata itu? Ya, kita pakai doa-doa tertentu atau mantra-mantra tertentu tatkala kita dibutuhkan. Dan dalam situasi keadaan seperti itu ada yang ibaratnya ada gila sekalian, ada udah kemasukan roh-roh gaib atau yang tidak terlihat. Nah, disitulah kita harus tangani yang lebih dahulu, kan begitu. Artinya kalau terjadi perang gaib, kita harus masuk ke dunia itu juga. Betul. Karena secara fisik nyata kan nggak bisa nih. Iya. Berarti kita harus masuk ke situ juga. Betul. Boleh Kileo ceritakan itu, Kileo. Jadi gini, tatkala waktu saya di Manado, banyak orang yang saya buka praktek di rumah aja sendiri. Tiba-tiba banyak mobil, dan orang-orang itu yang di dalam mobil itu digotong-gotong. Saya nggak tahu kenapa itu kok sakit. Tiba-tiba ya itu saya doain, saya kasih mantra, saya pakai peso jamasan itu, saya giniin, kok langsung bisa jalan. Nah, disitulah saya balikin kepada orang yang membikin. Intinya kan ya kita alam aja, Allah yang maha tahu. Kita untuk menjalan untuk kebenaran, untuk kebaikan. Karena dia berobat ke saya atau minta doa ke saya. Jadi kita harus layani dengan baik. Nah, di situ. Jadi sembuh. Ada nggak pengalaman yang istilahnya kita menangani itu, kita dalam mengusir pengaruh-pengaruh yang tidak kasat mata itu balik ke kita, diserang balik? Oh, pernah. Jadi pertempuran. Jadi gini, saya pernah mengalami, kalau nggak salah itu nggak jauh dari tempat di Limo. Limo. Iya. Ya salah itu ya, saya dipanggil untuk pawang hujan. Nah, malamnya itu udah saya doain, saya dipanggil. Tiba-tiba pagi itu udah dikepung mendung, itu mau jatuh air itu. Tapi dengan alhamdulillah saya yakin dengan doa saya, dengan ritual saya, ya sampai sore saya merasa alhamdulillah nggak jadi hujan. Tapi mendung udah nguber di atas terus itu. Mendung terus. Terus pada jam 10 malam, ya hampir selesai tugas saya nih. Mamanya kesurupan, diserang itu. Iya. Waduh, mau nggak mau kan kita harus hajar, kita layani, kita gimana caranya untuk nangani sama orang yang udah gila, kena kesurupan, terserang dengan barang yang nggak kasat mata itu tadi. Nah, alhamdulillah saya tangani sampai saya itu nggak boleh pulang. Gimana Gus, nanti kalau mama saya kambuh? Oh iya, oke. Langsung saya jaga sampai pagi, alhamdulillah paginya udah sehat. Alhamdulillah. Ada nggak dampak yang dirasakan langsung oleh Kileo? Apa merasakan ini sakit atau mungkin sempat juga muntah darah karena pertempuran itu? Ya justru saya nggak pernah merasakan seperti itu karena saya sering doa tengah malam. Nah, yang paling mengerikan itu saya lagi di daerah Priok.
tiba-tiba saya nongkrong di tempat warung. Di situ itu tiba-tiba bapak itu perutnya sakit. Nah, ada temanku bilang minta doa sama Bang Leo. Oke, siapin air putih. Begitu saya doain, langsung minum, keluarlah darah hampir 1 liter lebih. Itu orang yang ini tadi dah, yang kesurupan tadi, yang kesurupan sakit perut. Perutnya pokoknya gini, muter-muter katanya. Waduh, ini serangan bahaya ini. Akhirnya ambil air putih, saya doain, saya suruh minum, saya gap. Akhirnya keluarlah darah. Di kamar mandi itu habis 1 liter lebih. Saya bilang sama orang, bapak, saya baru kali ini nangani orang sampai keluar darah begitu banyaknya seperti ini gitu. Saya aja heran gitu. Serem juga ini, ngeri. Dan ada apa, binatang-binatang kecil, ada itu. Serem juga ini. Ya, campuran darah itu. Iya, betul-betul kumbang darah itu tadi. Terus untuk biar dia pulih gimana itu, Gus? Ya, alhamdulillah setelah saya kasih air doa itu dia alhamdulillah normal, sehat. Sampai kesini-kesininya sehat, sampai sekarang pun juga sehat, normal kembali. Iya. Itu luar biasa itu. Iya. Itu sebenarnya apa itu, Gus? Apakah itu berupa santet, kiriman, apa itu jenisnya? Kalau saya, dalam pola pikir saya yang terlihat di situ adalah santet itu. Santet ya? Iya. Jadi wujudnya apa itu? Itu apa? Kalau santet itu mengirim benda api. Benda api itu kan dikirimkan kepada orang yang bersangkutan. Di situ dikirim sambil sama ritual itu. Jadi tatkala dia masuk, kita tunggu dulu kan begitu. Tatkala kita kerjakan, kalau saya yang nolong, otomatis berlawanannya sama saya. Antara kekuatan itu tadi. Bisa sampai ke tahap itu dapat ilmunya dari mana? Belajar dari mana? Kalau saya terus terang, saya dari leluhur, karena saya dari kecil sudah bisa menolong. Jadi ibarat kata saya dulu kan ngembala kerbau kan gitu. Jadi tatkala aku pulang dari musola, sholat subuh, di situ anak-anak kecil-kecil yang meriang panas, pokoknya apa aja sakitnya, nungguin saya turun. Setelah itu baru saya tiup-tiup satu bis, baca doa saya dengan yang saja bengong. Sampai kok bisa ya, dalam hati saya begitu. Masa padahal waktu itu masih kelas 1 SD. Kelas 1. Iya, umur sekitar 7 tahunan lah ya. Iya, betul. Kelas 5 pun udah saya bingung. Sampai saya itu bikin pecut namanya. Ya mungkin yang dibilang pecut Amarosuli mungkin ya seperti itulah. Jadi pecut itu kalau ada mendung gelap, ada gelap petir menyambar gitu. Jadi pecut itu saya bingung. Itu bisa menyingkir. Sambung namanya anak kecil. Nah, disitulah heran. Kok bisa ya, kan gitu. Nah, setiap perjalanan saya di mana-mana selalu dibutuhkan orang, abang pasti bisa, bapak pasti bisa. Waduh, kan gitu. Ya sebisa saya, karena dia minta tolong ya kita pasti tolong lah. Entah di Flores, di Bali, di mana aja seluruh Indonesia. Perjalanan saya ini kan udah saya lalui semuanya. Intinya berarti itu. Ilmu itu bukan saya mau jadi paranormal nih, saya berguru di sana, enggak ya, memang ada titisan turunan, kemudian dikembangkan dengan belajar di luar. Sebenarnya saya titisan, kalau seandainya ketemu sama guru, sesepuh, kadang-kadang kita hanya untuk mensinkronkan, meluruskan supaya benar. Itu aja. Sampai salah arah. Jangan sampai salah arah untuk menggunakannya. Intinya seperti itu. Bahkan yang lebih mengerikan lagi, saya itu pernah disambar petir 3 kali. Iya. Saya juga heran. Kejadian waktu itu pas kerja lagi di mana? Kerja. Di lapangan lah. Di lapangan lah, mimpin anak buah. Pertama kali istirahat, di depan saya itu ada petir. Meledak. Saya kaget, saya diam. Karena belum begitu paham petir itu kan. Tapi saya heran,
waktu saya di Mucung Nangka daerah Karawaci, saya mimpin pekerjaan di situ, ada lagi petir. Kita habis kerja pada istirahat di warung. Samping saya meninggal, depan saya meninggal. 3 orang dong? Langsung 3 orang yang meninggal tuh kena petir itu. Iya. Sampai, loh, sampean kok nggak apa-apa begitu? Apa? Saya nggak tahu. Wallahu alam yang sementara Kilio ada di situ. ada samping saya. Oh iya. Oh, di tengah-tengah yang meninggal itu ya. Nah, setelah itu yang terakhir ketiga kalinya saya itu di atas. Itu ada steger itu untuk masang dinding. Saya pegang. Jadi petir itu lewat bambu itu gitu. Begitu sampai di tangan baru saya lepas, meledak. Orang menjerit semua melihat saya. Malah sebelah saya yang pingsan. Sampai saya ditanyain, sebenarnya ada apa tanganmu? Saya nggak tahu. Wow, alam itu Allah yang kasih. Ya, waktu petir tuh nyambar bambu itu. Dilewat bambu, si bambu yang saya bambu lagi dipegang Kilio. Iya, betul. Terus pada saat tahu bambu sambar petir, Kilio lepaskan, baru meletus. Iya, dong itu meledak. Jadi yang orang-orang pada jerit dikirain saya mati kan gitu, kena petir. Iya, iya. Tapi tangan yang megang ini tadi nggak apa-apa. Alhamdulillah nggak apa-apa. Oh, berarti benar-benar inilah istilahnya bawaan ya titisan lah ya, anugerah Tuhan lah ya. Mungkin seperti itu kira-kira. Jadi ada juga ada seorang ulama atau orang ini suruh terapi gitu. Jadi saya pegang-pegang begini tek itu merasa Pak Leo tangannya ada energinya itu. Wih, masa sih ya kan begitu? Bener. Kenceng tangan energinya sampean kan gitu. Nah, di situ aku nggak tahu. Alam. Dan itu istilahnya pengalaman yang sebelum Kilio terjun pure menanganin untuk menanganin profesi ini ya. Iya, betul. Berarti pengalaman seperti itu. Iya. Akhirnya Kilio merasa sadar, wah, saya punya kelebihan, ya harus saya manfaatkan. Iya, betul. Untuk membantu orang. Iya. Akhirnya mulailah merambah ke dunia itu ya. Iya, betul. Ke semua seksi. Iya. Nah, ini kan hiruk pikuknya sekarang, kita nggak usah masuk ke dunia itu, persaingan antara ini, tapi yang jelas Kilio dibutuhkan di sana. Betul. Saya seringkali melihat ada tentang masalah-masalah ya termasuk besar juga ya. Terus persidangan, terus ada kontestan Kilio ada di situ, berarti Kilio dibutuhkan di situ. Betul. Saat itu kan orang-orang yang calon pejabat, orang besar itu kan pasti dia semuanya punya ambisi. Betul. Punya keinginan. Betul. Itu siapa biasanya yang mereka minta dengan Kilio itu? Ya, pertama silaturahmi dengan saya, kedua minta doa. Doanya ya supaya perjalanan dia bisa terselamatkan. Pertama untuk keluarga sehat, panjang umur. Nah, perjalanan itu biar bisa ini ya harus kita dengan cara doa dengan spiritual gitu. Karena saya itu membawa budaya Jawa. Nah, jadi saya nggak lepas dari budaya Jawa. Dibilang pakai sesaji, jangan dibilang itu sesajen. Sesajen itu hanya kata-kata sesajen. Sesajen itu sasto cendro, ilmunya orang Jawa. Yang langsung di hati. Sasto cendro itu sastra itu tulisan atau sabda, cendro itu Tuhan, sabda Tuhan. Nah, di situ kita kemas dengan mantra-mantra tertentu, dengan kolo cokro atau ayat mantra-mantra tertentu. Disitulah kita untuk mengembangkan dunia spiritual kita. Dikemas dengan doa-doa. Berarti media kebanyakan yang digunakan oleh Kilio ini apa itu tradisi-tradisi yang bisa dipakai orang Jawa. Iya, betul. Kira-kira apa itu? Kan ada kembang, ada apa itu. Nah,
mungkin boleh sedikit apa gambaran kembang itu maknanya untuk apa, terus ada benda-benda lainnya untuk apa, sehingga menjadi satu kesatuan untuk ini. Untuk Jadi sebenarnya kalau kupas satu persatu panjang ya, Pak. Ya seperti logo inilah. Nah ini. Oh ya. Nah itu logonya Kolo Cokro. Jadi sedulur pamat lima pancer sengker kesojuwara Gogo. Ya disitulah harus kita pakai, dipersiapkan untuk leluhur-leluhur kita yang jaga diri kita, yang ini kita itu sedulur pamat lima pancer harus dihidupkan, harus kita ini bangkitkan dan kita doakan. Intinya seperti itu. Itu maksudnya saya kurang paham ya. Apa tadi? Bahasa Jawa itu ya? Iya, sedulur papat lima pancer sing reksa juara. Artinya apa itu? Sedulur papat lima pancer itu ya saudara-saudara kita yang di dalam diri kita itu saudara kita. Sedulur papat lima pancer sing reksa juara yaitu ya abang putih, abang kuning, terus coklat. Itu. Nah, jadi ibarat ya kentakannya kan sedulurku cahaya sedulurku cahaya putih kang lunga ning getihku jumudula. Sedulurku cahaya putih kang lunga ning napasku jumudula, sedulurku cahaya abang kang lunga ning getihku jumudula, sedulurku cahaya kuning kang lunga ning balung susumku jumudula, sedulurku cahaya ireng kang lunga ning daging kulitku jumudula. Nah, ireng berarti hitam, putih, merah, kuning. Nah, itu. Jadi empat unsur itu harus selalu kita hidupkan. Itu unsur-unsur itu yang ada di dalam tubuh kita, ya? Untuk kita bangkitkan, kita doakan. Kita karena harus minta apa ya, jatah. Ibaratnya kalau manusia itu kan harus kasih makan nasi. Kalau unsur-unsur itu harus kita pakai doa-doa atau mantra-mantra tertentu. Nah, jadi dunia gaib juga mereka butuh makan juga. Betul. Iya, betul. Itu makanannya apa itu? Kalau kita kan jelas kayak kita orang Indonesia ini makanan pokoknya kan nasi. Kalau untuk melayani dunia seperti itu, ya ibaratnya ya dunia spiritual itu nggak kasat mata. Kita dia mintanya apa? Oke, kita siapin begini. Nah, dan sampai kita sebagai manusia itu diciptakan Allah itu lebih istimewa. Jangan sampai kita itu kalah dengan gaib-gaib atau setan jin, walaupun dia itu lebih hebat, lebih pinter. Tapi kita punya pakem dalam doa-doa atau mantra-mantra tertentu. Sebagai ibaratnya kita pakai, kalau Jawa itu pakai kolo cokro. Kolo cokro yaitu cara kowalik ngoto bogomo nyojodopo lowo sotodo koroconoho, itu diwirit. Kalau untuk untuk atasnya lagi namanya kolo cokro juga. Jomorojo Jomoroyo yo marani niromoyo yo silopo polosio yo miduro radomio yo miduso sadomio yo doyudo dayudoyo yo sio cocoyo sio yo sio homosio. Itu dari 4 penjuru, dari wetan ke miring, terus selatan miring lagi, baru ke barat. Nah, dan seterusnya seperti jarum jam itu. Jadi itu untuk tolak bala. Atau untuk mensingkirkan orang-orang yang bernasib sial atau malang, atau untuk membersihkan usaha-usaha yang lagi seret atau lagi susah, supaya dibukakan pintu rezekinya. Nah, gitu ya. Jadi itu untuk meruat, untuk membersihkan diri. Iya. Oke, luar biasa Sohib Top Misteri. Jadi banyak gambaran kita dapatkan pada hari ini ya. Tapi Kilio yakin masih banyak cerita-cerita lain yang menarik dalam perjalanan spiritual beliau. Betul. Sekarang terarah ke orang-orang yang punya ambisi nih.
Iya, Biasanya di lapangan kan menarik tuh. Betul, Wah, betul, betul. Di media kan paling ramai tuh. Iya. Si Anu lagi ini, Bapak Anu lagi ini kan. Iya, iya. Coba Gus, ceritain aja Gus. Jadi Kita dapat pencerahan ya. Jadi gini, sebenarnya di dalam lapangan itu nggak seperti ya kita muda yang kita bayangkan seperti wah begini bukan. Sebenarnya pro dan kontra itu banyak. Yang penting tujuan kita itu baik, benar, sesuai dengan ajaran Islam dan budaya. Ya. Itu kuncinya. Dan fokus yakin dengan doa-doa itu dan mantra-mantra itu. Jadi tatkala kita bersaing, kita saling serang menyerang, ya itu urusan wallahu alam. Tapi selama ini saya merasa alhamdulillah diberi kesehatan sama Allah. Ya karena saya selalu memberi pencerahan di masjid-masjid atau di tempat-tempat tertentu. Kadang saya buka pengobatan gratis untuk orang-orang yang membutuhkan. Ibaratnya kan orang itu benar-benar putus sampai orang itu tangannya nggak bisa lurus, nggak panjang salah satu. Ya aku nggak tahu ya, kita terapi, kita doain, bisa tarik kok bisa sama gitu, sampai orang-orang itu heran gitu. Saya ya nggak tahu, wow alam kita ada perantara mendoakan yang terbaik, menjalankan yang terbaik. Untuk kelanjutannya jawabannya Allah yang menentukan. Seperti itu. Ada nggak orang nih datang sama Kileo, Gus, saya minta ini dong, saya ini sekarang kan dalam posisi seperti ini, bagaimana caranya? Saya punya saingan nih dari seberang sana, posisi dia lagi di sini nih, sementara saya di sini. Gimana caranya supaya level saya naik nih? Ada nggak yang seperti itu? Ada banyak juga. Ya itu salah satunya harus dibenerin dulu dirinya itu. Iya. Seperti Maksudnya kayak dibenerin dulu. Seperti contoh manusia. Manusia itu kalau ingin sehat, sebenarnya kan kuncinya di ginjal. Kalau ginjalnya normal berarti sehat. Nah, bagaimana untuk menangani ginjal? Ya kita pakai ramuan-ramuan biasa yang alami seperti daun serai, daun salam, kunyit, lengkuas, terus jahe. Nah di situ kita rebus. Mau tidur satu, alhamdulillah sehat. Kita juga akan sehat. Nah seperti manusia, tatkala kita kurang sehat dengan arahan-arahan suatu perjalanan, entah itu bisnis atau kita harus dilihat dulu. Oh ya, kita kurang begini, harus diritualis cara begini, kita doa begini, harus diruat begini, kan begitu. Disitulah. Berarti sebelum kita melihat persaingannya, kita lihat dulu, fokus dulu orangnya. Betul. Berarti orangnya itu yang benerin dulu. Berarti dirinya itu ya mungkin masih ada banyak kesalahan-kesalahan masa lalu, betul, atau betul. mungkin ada bawaan-bawaan yang ini. Bagaimana dalam situasi pergaulannya di lapangan ya? Iya betul. Dan ini dibenerin dulu nih. Iya betul. Berarti pola pikir dong. Pola pikir dia dibenerin dulu. Kalau menurut saya yang sering saya alami seperti itu. Kalau itu sudah kita benerin, tanganin, persaingan tuh kayaknya udah ringan. Betul. Kalau siapa nanti yang jadi, misalnya yang menang, itu bukan kekuasaan kita lagi kan, Tuhan itu yang punya kuasa. Betul. Ya luar biasa. Ini apa ya? Logikanya masuk itu. Kadang-kadang ya kita begitu mau menapak ke sini, kita merasa takut. Iya betul. Iya kan? Iya. Karena merasa takut, gimana caranya nih? Gitu. Nah, untuk ini tadi, untuk menghilangkan rasa takut orang, misalnya tentara kan harus perang, dia harus berani, dia sudah dibekali senjata kan. Iya betul. Tapi yang namanya kita manusia pasti ada dong rasa takut. Untuk membekalin dia rasa takut, menghilangkan rasa takut. Betul. Jadi banyak orang ke tempat saya itu menanyakan tentang entah itu usaha untuk kesehatan atau apapun juga urusannya.
supaya nggak takut. Hidup ini yang dicari apa sih? Yang dicari enak, tenang, nyaman. Ya, ya. Nah, bagaimana enak, tenang, nyaman? Ya hatinya dekatkan sama Tuhan, sama Allah, kan gitu. Ya. Nah, bagaimana cara untuk mendekatkan sama Allah? Ya, kita sebagai seorang Islam, kita nggak lepas dari syahadat, istighfar, sholawat, al-fatihah, tarik nafas, renungkan di situ, minta permohonan apa yang kau inginkan di situ. Nah, di situ akan merasa nyaman, merasa enak. Logikanya, bagaimana mungkin Allah ingin dekat sama sampean sedangkan sampean nggak pernah manggil Allah? Nah, disitulah untuk merasa kenyamanan, di situ akan leluasa supaya mental kita nggak terlalu ngedon, nggak ada rasa takut. Yang kuasa itu Allah, bukan kita, kan itu. Jadi Allah yang maha kuasa. Nah, kita diajari, oh caranya begini, caranya begini. Nah, seperti contoh pada malam-malam, tengah malam, kita kadang-kadang nggak bisa tidur, tiba-tiba ada telepon, mohon tolong, ini entah itu lagi sakit, entah itu lagi usahanya lagi hancur. Oke, kan gitu. Kadang kalau dia nggak sempat datang, bisa melalui telepon, bisa ini, nanti akhirnya saya dipanggil juga. Intinya seperti itu. Ya, itu berkaitan dengan dunia usaha. Ya, saya sedikit bergeser ke sana. Kan kadang-kadang orang punya perusahaan ini ya. Mungkin ada pernah datang ke Kileo, dia bilang dia punya perusahaan itu lagi keadaannya lagi goyang. Betul. Gus, mohon bantuannya Gus. Iya. Kalau kata orang-orang yang pernah saya mintain tolong, itu usaha saya lagi diganggu oleh orang. Ya mungkin serangan-serangan yang nggak bagus, supaya untuk menjatuhkan kita. Ya, betul. Ya, itu ada nggak itu? Banyak. Artinya pagar ini ya? Ya. Jadi ini, jadi situasi yang di situ saya lihat di tempat lokasinya dulu. Oh, datangin misalnya pabrik ya, datangin ke lokasi itu. Iya. Biasanya ada tanaman-tanaman yang nggak benar atau gaib-gaib atau penjaga. Soalnya saya pernah di situ di apartemen atau tempat usaha pabrik atau begitu aku melanggar di pintunya itu ada kayak nyetrum gitu. Serem juga ini. Maksudnya baru mau masuk ke misalnya wilayah gerbangnya itu. Iya, betul. Itu udah nyetrum dulu kayak setruman gitu. Itu kayak nendang gitu. Nyetrum itu juga karena kita megang apa? Enggak megang pagar apa? Enggak. Cuma lewat aja. Di kaki ini udah terasa gitu. Jadi kayak setruman. Gede juga ini tanamannya, serangan kan gitu. Jadi di dalam itu ada oh ini berarti ada yang nggak bener. Oh ini harus disingkirin, ini harus dibersihkan, ini harus ini kan gitu. Makanya ada di situ cara pembersihannya, cara ini yang saya sebutkan tadi. Jadi kasihlah tahu bahwa mereka harus mempersiapkan ini. Ritualnya Kileo sendiri atau diarahkan ke yang pemilik usaha itu tadi? Biasanya saya sendiri, tapi kalau dia minta ada yang mendampingi juga nggak apa-apa kan gitu, tergantung gitu. Saya biasa nangani sendiri juga gitu. Tapi kalau di tempat pejabat-pejabat itu ya udah Pak Di, tolong nanti di tempat wilayah saya didoain, siapkan tumpeng Pak. Saya bilang udah siapin sumpeng, kita bakar hiu. Jadi kita bakar hiu atau kemenyan itu ibaratnya pengantar doa untuk sampai ke sananya. Jangan dianggap itu wewangian, namanya wewangian. Jadi jangan dibilang kita musyrik atau apa, itu aja anak mau mengantar doa menuju ke Tuhan. Intinya seperti itu. Hanya media aja ya? Hanya media aja. Berarti setiap sesuatu pasti ada medianya. Betul. Luar biasa. Jadi kalau sudah begitu, Kileo, kok saya masih merasa bahwa saya diserang, ada nggak? Tapi rata-rata alhamdulillah ya, ada
Ada sih cuma sekali, tapi kalau udah tangani 2 kali ya biasanya langsung tuntas biasanya. Tapi biasanya sekali pun juga udah tuntas biasanya. Yang dia biasanya datang, dia merasa begitu ditanganin malah serangannya lebih besar. Yang dia rasakan sendiri bahwa dia tuh diserang orang tuh gimana itu? Biasanya orang-orang yang datang itu. Jadi dia tuh nangis kayak kayak linglung itu juga. Tapi tatkala kita tangani sekali, tapi ya namanya itu biasanya kalau nggak bisa berarti kan 2 kali. Itu biasa. Kok sampai 3 kali itu berarti itu udah berat itu. Berat ya. Cuman ya alhamdulillah saya menangis seperti itu, alhamdulillah bisa baik, bisa alhamdulillah tuntas. normal, tuntas semuanya. Intinya seperti itu. Ya. Iya. Itu luar biasa. Jadi Kileo menangani hal seperti itu. Saya dengar tadi ada di tempat-tempat tertentu buka praktek gratis juga. Tapi Iya, nggak betul. semuanya harus dibayar ya. Iya, Nggak betul, semuanya betul. komersil. Iya. Ngelihat orang-orangnya juga. Iya, betul. Biasanya kalau membuka secara umum pengobatan gratis tuh saatnya kapan itu? Ya, kita kumpulkan dulu dari teman-teman di wilayah mana, di masjid mana. Untuk bergabung gitu ya. Jadi nanti saya yang terjun langsung, menangani. dibantu teman-teman itu. Kalau ada warga sekitar yang punya masalah. Iya, betul. Dan itu gratis. Iya, betul. Kan makan itu buka praktek itu. Oh ya, nggak apa-apa. Yang penting kita ada keikhlasan, selalu ikhlas juga. Iya. Artinya nggak semua paranormal ini komersil gitu. Top misteri. Jadi ada saatnya mereka juga berbagi benar-benar pure, yang membutuhkan. memberikan keilmuannya untuk sifatnya sosial, saling membantu antar Iya, sesama. betul. Luar biasa Kileo. Iya. Jadi Sohib Top Misteri, perjalanan yang kita dapatkan hari ini bersama Kileo luar biasa juga, edukasi buat kita seperti yang beliau sampaikan tadi. Setiap sesuatu tuh ada medianya, karena itu merupakan syariat ya. Iya, betul. Kalau kita langsung ke Tuhan aja kita nggak ada usahanya kan. Iya, betul. Usaha dulu, ikhtiar, terus dalam ikhtiar inilah ada media-media yang kita pakai. Iya, Kayak betul. ada yang suka wewangian ini, Iya, betul. ada yang suka bau ini, Iya, betul. terus ada juga yang pakai tumpeng, Iya, betul. ya kan? Iya, Gitu. iya. Nah, bilang Kileo tadi jangan dibilang hal-hal seperti itu syirik, enggak, karena doanya tetap langsung ke Tuhan, ke Allah. Tuhan. Nah, ini syariatnya hanya untuk menjembatani antar kita sesama makhluk. Iya, betul. Iya. Disitulah benar. Hakikatnya di gitu situ. ya. Iya, betul. Jadi luar biasa. Makanya jangan istilahnya jangan gampang memponis. Wah, syirik lo, Iya, kan? betul. Wah, nggak bener lo, katanya Islam kok pakai kembang, ya kan? Jadi dipahamin itu dulu. Sedangkan kadang-kadang gini, ada juga bila mengatakan syirik manggil saya juga. Iya. Kemarin sampean mengatakan saya untuk syirik begini-begini. Kok sampean minta tolong juga, minta ini doa juga. Begitu ada masalah, dia datang sama kita lagi. Iya, betul. Nah, disitulah kita nggak pungkiri loh ya, banyak Iya, yang seperti itu. Betul itu Keo. Pada saat dia ini kita lagi ini nih sama orang lain, menangani orang lain kan, Iya. dia bilang, nggak benar itu, syirik itu, masa pakai kembang, pakai menyat segala kan. Iya, betul. Tapi begitu dia sendiri punya masalah, dia datang ke kita. Iya, betul. Sering gitu kan? Banyak yang seperti itu. Ya, disitulah kita harus diluruskan. Iya, Sebagai seorang paranormal, kita itu jangan dipandang sebelah mata, karena saya tidak suka orang yang memandang seperti itu. Bahkan dia sendiri justru lebih butuh daripada itu. Intinya seperti banyak saya dipanggil yang seperti itu. Iya. Oke, dalam perjalanan spiritual Kileo, terus kemudian bergabung ke FKPPAI ya. Betul. Forum Keluarga Paranormal dan Penyembuh Alternatif Indonesia. Yang sekarang ini ketua umumnya Yang Mulia
Bapak Muslim Siregar, Iya, SE, Ki Saung, atau iya. kalau dikenal di dunia itu adalah Ki Saung Rasa. Iya. Nah, apa itu dalam perjalanan itu kok bisa sampai bergabung dengan FKPPAI? Jadi gini, dulunya saya dibawa sama adik saya namanya Ki Ageng Sindur atau Priyo Singosmeti Paseban Kalimosoto. Saya dibawa ke BBNU di Pager Nusa. Dari di situ kita diperkenalkan di FKPPAI di Taman Mini. Nah, di situ perkumpulan Taman Mini Seram ya? Iya, betul. Dikenalkan teman-teman itu semuanya. Waktu dulu masih Pak Mas Otoyib. Iya, betul. Ya, jadi saya bernaung ikut Pak Mas Otoyib itu di gedung Museum Penerangan itu pertama kali saya udah masuk. Pertama sekali ya, Iya. itu ya. Setelah itu saya dibawa Pak Ustadz Aziz. Sekarang saya merasa alhamdulillah adanya yang mulia Bapak Muslim Siregar ini, saya mengucapkan terima kasih banyak dengan supportnya. Perjalanan itu selalu mendukung, mendorong untuk kebaikan bersama. Iya, luar biasa. Jadi perjalanan itu membawa Kilio masuk ke dalam organisasi besar Ikatan Keluarga Paranormal dan Penyembuh Alternatif Indonesia. Dan sedikit gambaran, Sohib Top Misteri, FKPPAI atau kepanjangannya itu Forum Keluarga Paranormal dan Penyembuh Alternatif Indonesia. Ini satu-satunya organisasi paranormal yang memang sudah diakui oleh negara. Betul. Sudah punya izin dari Kemenkumham, dari Kejaksaan Agung. Iya, dan di dalamnya juga banyak orang-orang penting yang juga ikut dalam bidang pembina segala macam. Terus mereka juga, kami ya yang tergabung di FKPPAI ini juga dibutuhkan juga tatkala pemerintahan pada saat itu membutuhkan sesuatu, kan gitu, dukungan dan doa. Gitu, termasuk Kilio juga ya. Jadi semakin mengkerucut. Iya, betul. Apa yang dilakukan di lapangan, yang dibukan orang banyak. Kalau nggak ketemu di sini, Kilio bisa ketemu di forum keluarga FKPPAI FKPPAI itu sendiri, karena sudah tergabung di dalam organisasi resmi. Iya, betul. Jadi bukan abal-abal. Kadang-kadang di luar sana kan banyak pengakunya gini-gini, tapi nggak jelas. Iya, betul. Di mana? Terus pakai nama orang lagi kadang-kadang. Iya, betul. Pernah kan nama Kilio dipakai orang seperti itu? Pernah ya? Pernah. Nah, banyak yang seperti itu. Kadang-kadang mengabaikan nama saya atau jelek-jelekin nama saya. Tapi tatkala saya kasih pasien saya nggak bisa nangani, akhirnya orang itu nggak tambah sembuh malah tambah error. Akhirnya komplain, ala guru, orang kayak begitu kenapa ditugaskan ke sini? Nah, katanya hebat kan begitu. Tapi saya kasih nangani satu aja udah ini kan begitu banyak yang seperti itu. Ya, ini orang-orang yang ini ya, apa istilahnya, boleh ingin menjatuhkan lah ini. Modus. Ya, banyak yang seperti itu. Berpura-pura jadi spiritual, bisa bantu orang gini-gini ya. Sementara dia nggak resmi. Betul. Istilahnya di dalam organisasi namanya nggak ada. Betul. Orang-orang ini liar. Nah, gitu juga edukasinya sama masyarakat. Jadi kalau memang kita membutuhkan tenaga spiritual atau paranormal, carilah di organisasi resmi yang sudah berbadan hukum dan diakui oleh negara. Betul. Ya. Iya, berarti ini nih eksis di FKPPAI ini. Betul. Eksis, aku merasa alhamdulillah. Luar biasa. Apalagi ketua umumnya sekarang Saung Rasa itu saya mengucapkan terima kasih banyak. Mengayomi. Iya, sangat mengayomi dan mendukung, kasih support selalu, ya ibaratnya selalu membantu segala-galanya. Iya. Jadi sampai saya dibawa ke presidenan di tempat presiden untuk budaya Nusantara, seluruh umat, semua agama. Saya merasa bersyukur, alhamdulillah. Iya. Jadi luar biasa. Kilio atau dengan namanya Gus Turmudi
bincang-bincang kita hari ini semoga bermanfaat. Amin, amin. Baik bagi Sohib Top Misteri maupun bagi orang lain Iya, iya. di seantero Nusantara ini. Amin. Dapat pencerahan Amin, amin. bagaimana bahwa dunia spiritual paranormal itu juga ada yang resmi dan Betul. yang benar. Kilio, Iya. boleh nggak nanti di channel kita cantumkan akun media sosial Kilio. Iya, betul. Nomor HP boleh? Boleh. Boleh ya. Nanti kita boleh. cantumkan di sini. Jadi Sohib Top Misteri kalau mau ngikutin, mau tahu tentang Kilio, bisa diikutin di channel media sosial Kilio. Nanti kita cantumkan di sini. Juga ada nomor teleponnya. Betul. Terima kasih Kilio. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Buat kita juga buat semuanya. Saya Wak Prabu. Amin. Amit mundur. Jangan lupa Sohib Top Misteri like, komen, share dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Waalaikumsalam.